all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wang Qiwer secara alami tinggal bersamanya. Dia mengikutinya di samping benteng pengendaraannya yang serba medan dan berkata, "Apakah kamu akan menggunakan mainan ini untuk menerobos racun?" Itu sama sekali tidak mungkin. Kabut beracun di dalamnya terlalu padat, dan Anda bahkan tidak bisa menentukan arah yang tepat untuk pergi. Bahkan jika Anda bisa melakukannya, Anda masih perlu bernafas saat masuk ke dalam. Tidak akan ada banyak bagi kita untuk bernafas di kedalaman racun, jadi apa yang akan Anda lakukan? Ketika itu terjadi, apakah Anda bahkan dapat melarikan diri? Selain itu, saya yakin bahwa racun beracun tertentu sangat korosif, sehingga logam secara bertahap akan menjadi tidak berfungsi, dan bahkan bisa meleleh. Anda pikir benda Anda ini bisa menangkis semua racun? Berhenti bermimpi. Huo Yuhao tidak menjawab ketika ia terus bekerja pada benteng self-driving semua medan. Seperti yang dikatakan Wang Qiwer, dia berusaha membuat benteng yang bisa mengendalikan diri lebih kedap udara. Huo Yuhao sangat akrab dengan alat jiwa ini. Ruang luar biasa cincin Starlight Sapphire berarti dia bisa membawa banyak material, jadi dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan penyesuaian untuk membuat benteng self-driving medan serbaguna lebih kedap udara. Huo Yuhao masuk ke dalam untuk mencobanya, menggunakan deteksi spiritual untuk memindai setiap detail dan komponen. Dia memastikan bahwa bagian dalam benar-benar kedap udara sebelum dia keluar, dan mulai mengerjakan sesuatu yang lain di luar. Dari perspektif Wang Qiwer, Huo Yuhao tanpa henti melepaskan benda-benda dari benteng yang bisa mengatur diri sendiri sebelum dia menambahkan sesuatu yang lain di tempat mereka dengan cara yang kelihatannya terlalu rumit. 2 jam lagi berlalu sebelum dia selesai memperbaiki benteng self-driving semua medan, dan langit mulai menjadi gelap. Dia mulai mengambil alat jiwa setelah alat jiwa dari cincin penyimpanan Starlight Sapphire-nya, dan meletakkan mereka semua dengan rapi di tanah. Dia mengeluarkan 16 botol susu, dan beberapa peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Kerang-kerang ini ditandai dengan berbagai pola dan tanda, 46 di antaranya sama sekali. Huo Yuhao mengambil 9 cangkang yang memiliki tanda merah dan menyingkirkan cangkang lainnya sebelum dia mengeluarkan cincin jenis penyimpanan normal dan meletakkannya di jari tengah tangan kanannya. Dia menempatkan 9 kerang itu di dalam cincin ini. Jelas bahwa dia sedang menyortir inventaris dan peralatannya. Dia memeriksa 16 botol susu dan menemukan bahwa beberapa dari mereka tidak disimpan sampai penuh dengan kekuatan jiwa, jadi dia segera mulai memasukkan kekuatan jiwa ke dalam botol susu setengah penuh ini akhirnya benar-benar mengisi setiap botol. Setiap botol susu tunggal akan sangat penting untuk operasi berikutnya, dan setiap botol susu kelas 6 tunggal dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya selama periode waktu tertentu. Wang Qiwer memandang Huo Yuhao menyelesaikan tugasnya dengan serius, dan ekspresinya berubah terus-menerus. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia masih melempar pernyataan bahwa Huo Yuhao baru saja mengatakan kepadanya sebelumnya. "Aku sudah berpikir tentang kehilangan dia dan apa yang akan terjadi padaku, dan aku menyadari bahwa seluruh duniaku akan berubah menjadi abu-abu, dan aku tidak lagi memiliki vitalitas. Mungkin, saya bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk hidup. Saat itulah saya menyadari betapa terkejutnya saya bahwa hidupnya menjadi lebih penting daripada hidup saya sendiri." Petik 2. Dia sangat penting dalam hatinya, dan dia akan mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk menerobos dunia miasmik ini untuknya. Seseorang sebenarnya bisa memberi begitu banyak untuk orang lain. Mengapa? Bagaimana mungkin? Dia diam-diam menyaksikan Huo Yuhao menyelesaikan semua yang dia lakukan saat dia membenamkan dirinya dalam emosi yang rumit ini. Langit sudah berubah gelap ketika dia selesai dengan botol susu.
Huo Yuhao hanya meluangkan waktu untuk beristirahat pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wang Qiwer sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi?" Wang Qiwer mendengus dingin dan menjawab, "Mengapa saya harus pergi? Saya ingin melihat bagaimana orang bodoh akan bunuh diri." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika dia mendengar, bodoh, ketika gambar Wang Donger dan dirinya sendiri di Danau Dewa Laut muncul di benaknya. "Aku tidak bodoh. Saya harus menjadi idiot," Huo Yuhao terkekeh menjawab. Wang Qiwer terkejut. "Apakah ada yang salah dengan otakmu?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia yang mengatakan itu. Dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa saya idiot, dan saya idiot. Tidak peduli apa, idiot ini harus menjadi idiot sekali lagi. Langit semakin gelap, Anda harus pergi pada cahaya pertama besok. Jika Anda mau, Anda bisa menunggu saya di luar setting Sun Forest, dan Anda bisa kembali tanpa saya jika saya tidak keluar dalam 3 hari. Namun, tolong jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi pada saya. Biarkan saja mereka percaya bahwa saya telah menghilang." Petik 2. Emosi Wang Qiwer meletus sekali lagi, dan dia mulai berteriak pada Huo Yuhao. "Idiot, Anda benar-benar idiot, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda dari kebodohan Anda. Apakah itu layak? Apakah itu benar-benar layak?" Petik 2. Huo Yuhao tidak berbasa-basi saat dia menjawab dengan tegas, "Ya, itu sepadan. Saya harus mencoba, tidak peduli berapa banyak bahaya dan bahaya yang harus saya lalui, sehingga Donger dapat terus hidup. Paling tidak, saya harus mencari tahu misteri sebenarnya yang terkandung di dalam tempat ini, dan saya tidak akan menyerah bahkan jika hanya ada satu keping harapan. Bagaimana saya bisa memandang dengan mata terbuka ketika Donger masuk ke dalam kekosongan dari lukanya yang tersembunyi? Bagaimana saya bisa melihat seluruh dunia saya menjadi abu-abu? Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi." Petik 2. Wang Qiwer menggigit bibir bawahnya. "Idiot, idiot, idiot." Petik 2. Huo Yuhao tidak peduli lagi padanya, dan dia mengumpulkan beberapa cabang yang relatif lebih kering dari sekitarnya dan mulai membuat api unggun. Huo Yuhao tidak punya keraguan untuk menyalakan api di sini, karena tidak ada banyak binatang buas yang tersisa di daerah hutan matahari pengaturan ini. Dia diam-diam mengamati bagaimana racun lemah di udara bereaksi terhadap api unggunnya pada saat yang sama. Jatah yang dipanaskan masih lebih enak daripada yang dingin. Huo Yuhao tidak berani memasak makanan dari hal-hal di sekitarnya, karena tanaman dan vegetasi di sekitarnya telah terbenam dalam racun ini untuk waktu yang sangat lama, dan mereka mungkin mengandung semua racun yang terkandung sampai tingkat tertentu. Dia membuat sup kental dari ransum dan makanan yang dia bawa serta mulai makan. Emosi Wang Qiwer telah meledak sejenak, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia datang ke sisinya dan mulai makan juga. Malam di dalam setting Sun Forest jauh lebih dingin daripada di dalam Great Stardew Forest. Tidak ada banyak angin, tetapi dingin dan lembabnya lingkungan masih sangat tidak nyaman. Untungnya, mereka memiliki api unggun ini. Keduanya duduk di sekitar api unggun dan menyesap sup hangat mereka, dan ini membantu mereka menghilangkan rasa dingin. Teguh, Huo Yuhao menghabiskan sup dalam mangkuknya dan berbaring dengan nyaman. Dia bangkit dan mengamati daerah itu dengan deteksi spiritual untuk memastikan tidak ada bahaya atau ancaman di sekitar mereka sebelum duduk kembali di tanah. Wang Qiwer menyeruput supnya dalam mulut kecil. Dia sangat serius dalam usaha ini, seolah-olah dia memegang beberapa harta berharga di tangannya. "Qiwer, pada jam berapa miasma ini paling tebal? Kapan itu yang tertipis?" Petik 2. Wang Qiwer menjawab dengan dingin, "Ini yang paling tebal di pagi hari, dan paling tipis di tengah hari." Mata Huo Yuhao terpejam. Karena itu masalahnya, mungkin karena pagi hari jauh lebih lemcapter daripada sisa hari itu. Akumulasi kelembaban sepanjang malam mungkin membuatnya lebih mudah bagi racun ini untuk bepergian. Sinar matahari paling kuat di siang hari, dan kelembaban di dalam racun ini sebagian akan menguap di bawah sinar matahari langsung. Ini akan menipis tanpa bantuan uap air yang banyak. Apakah itu benar? Wang Qiwer mengangguk. Itu bagus, kalau begitu. Huo Yuhao menutup matanya, dan sepertinya dia mulai bermeditasi di samping api unggun. "Hei,
Apa yang sedang kau bicarakan? Wang Qiwer terdengar agak kesal. Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, aku serius, Qiwer. Anda harus berangkat besok siang. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, apa yang membuatmu berpikir kau bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Apakah Anda pikir hanya Anda yang diizinkan melakukan hal-hal bodoh? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tapi tidak perlu untuk itu. Ini terlalu berbahaya, dan saya bahkan tidak 10% percaya diri untuk berhasil. Saya harus mengandalkan tebakan, percobaan, dan kesalahan untuk banyak hal. Petik 2. Berhenti berbelit-belit. Katakan, apa rencanamu, tepatnya? Karena saya sudah mengikuti Anda sejauh ini, apakah Anda pikir saya bisa melihat saat Anda menjelajah ke dalam bahaya dan menanggung semuanya sendirian? Kamu pikir aku ini siapa? Suara Wang Qiwer sedingin es. Meskipun nadanya dingin, kata-katanya lebih hangat daripada api unggun di depannya ketika mereka jatuh ke telinganya. Membantu tangan dalam momen paling kotor biasanya merupakan hal paling berharga yang pernah dimiliki seseorang. Terima kasih. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda bersedia membantu, maka saya pikir peluang kesuksesan kami akan dinaikkan menjadi 30%. Jika racun beracun ini adalah satu-satunya ancaman di tempat ini, maka aku memiliki kesempatan 80% untuk melarikan diri dengan hidupku setidaknya. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan saat ini adalah jika ada bahaya lain selain racun beracun ini. Petik 2. Wang Qiwer tercengang ketika dia mendengar kata-katanya. Apakah Anda terlalu optimis? Mengapa Anda pikir Anda memiliki peluang 80% untuk melarikan diri dengan hidup Anda? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, mungkin saya tidak begitu akrab dengan hutan yang dihuni oleh makhluk buas atau dengan racun seperti Anda, tetapi keterampilan penilaian dan pengambilan keputusan saya masih cukup dapat diandalkan. Orang yang memberikan peta ini kepada saya adalah senior, dan saya yakin dia tidak memiliki niat jahat. Ini adalah alasan mengapa dia menambahkan segel pada peta ketika dia memberikannya kepadaku, sehingga aku hanya akan datang ke sini untuk menemukan rumput kerinduan-kerinduan untuk menyelamatkan hidup Donger ketika aku cukup kuat. Saya membuka segel ini secara kebetulan, dan sebelum saya mendapatkan kekuatan yang diperlukan. Namun, catatan menunjukkan bahwa tidak setiap daerah dalam perjalanan ke tujuan saya dilindungi oleh racun beracun ini. Kalau tidak, saya bahkan mungkin tidak memiliki kepercayaan untuk mengambil apa yang saya cari bahkan jika saya adalah seorang douluo berjudul. Racun ini sangat menghambat deteksi spiritual saya, jadi bagaimana lagi saya bisa menemukan apa yang saya butuhkan? Saya percaya bahwa tugas yang diberikan senior ini kepada saya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dan berkata, ini hanyalah dugaan Anda. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, kita harus berhipotesis dengan berani, tetapi kita harus membuktikannya dengan cermat dan hati-hati. Selain itu, saya memiliki perlindungan lainnya. Anda sudah mengatakan bahwa racun ini adalah yang terkuat di pagi hari, dan akan melemah di siang hari. Itu berarti tidak ada keraguan bahwa kita harus bergerak maju di tengah hari. Selain itu, karena kehangatan dari sinar matahari menghambat racun, mengapa kita tidak menciptakan sesuatu yang panas sehingga kita bisa melemahkan racun di sekitar kita? Aku telah mengamatinya menggunakan deteksi spiritual sejak aku memulai api unggun, dan aku menyadari bahwa racun tidak memiliki cara untuk melawan api, dan jelas menghilang di sekitar api unggun ini. Jelaslah bahwa api berakibat fatal bagi miasma ini. Saya tidak memiliki kemampuan tipe api, tetapi beberapa alat jiwa yang saya bawa dapat menghasilkan api, dan terbukti sangat efektif. Saya sudah menempelkan alat-alat jiwa ini ke benteng self-propelling segala medan, dan saya telah membuat benteng itu lebih kedap udara daripada sebelumnya, bersama dengan beberapa perubahan lain yang akan sangat penting untuk menjaga kita tetap hidup. Juga, jiwaku yang kedua memiliki ultimate eyes. Mungkin es tidak akan memiliki efek yang sama pada racun seperti halnya api, tetapi racun membawa racun kecil yang akan sangat melemah di bawah suhu yang sangat dingin. Lebih jauh lagi, ultimate ice saya dapat memengaruhi uap air yang membentuk kabut.
Miasma juga akan melemah tanpa uap air untuk membantu merembes. Saya telah menggabungkan semua ini dengan perlindungan yang disiapkan untuk menjaga kita tetap hidup. Bahkan jika kita tidak dapat menjelajah terlalu dalam, kita tidak akan memiliki masalah untuk keluar, karena yang harus kita lakukan hanyalah mencegah racun dari merusak alat jiwa tipe terbang kita. Karena itu, kita tidak akan kesulitan melarikan diri dari sini. Petik 2. Keraguan di mata Wang Qiwer semakin kuat saat dia mendengarkan analisis Huo Yuhao. Dia benar-benar heran, dia baru saja melamun di sampingnya selama periode waktu yang singkat ini, tetapi dia sudah menemukan begitu banyak solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Semua yang dia katakan masuk akal. Pertimbangan rasional mengatakan kepadanya bahwa tidak di mana-mana dalam racun ini berbahaya, dan mereka juga memiliki es dan api untuk menangani masalah tersebut. Bahaya dari sudut pandang Wang Qiwer tampaknya berkurang. Huo Yuhao terkekeh saat dia menatap ekspresi heran di wajahnya. Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa aku pintar dan kuat? Wang Qiwer membentak, cukup omong kosong. Cepatlah dan istirahat. Kami akan pindah besok. Petik 2. Mereka mulai bermeditasi di samping api unggun. Miasma itu berbahaya, tetapi juga membentuk kubah pelindung di sekitar mereka. Ada begitu sedikit binatang buas di daerah itu sehingga mereka tidak terancam sama sekali. Malam berlalu tanpa kata-kata lain. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao mengaktifkan alat jiwanya yang terbang pada cahaya pertama dan melonjak ke langit untuk memantau racun di sekitarnya. Kata-kata Wang Qiwer akurat. Racun di pagi hari tampak lebih padat, dan dia bisa melihat kabut putih samar di sekitar lokasi mereka. Namun, racun di sekitar bagian-bagian ini tidak begitu beracun, dan hilang atau hancur ketika mendekati api unggun. Huo Yuhao menyesuaikan ketinggiannya dari waktu ke waktu sehingga dia bisa memantau situasi dengan lebih baik, dan dia merekam semua yang dia lihat. Dia tidak berani ceroboh tentang apapun yang menyangkut keselamatannya dan Wang Qiwer, terutama apapun yang akan berdampak pada apakah dia bisa mengambil rumput kerinduan-kerinduan atau tidak. Matahari terbit sepenuhnya saat dia terus mengamati dan menghitung. Huo Yuhao terus mengomunikasikan pengamatannya kepada Wang Qiwer, dan mereka dengan sabar menunggu tengah hari tiba. Akhirnya, sudah hampir waktunya. Huo Yuhao dan Wang Qiwer makan lagi, mengisi air mereka, dan berangkat dalam kondisi puncak. Mata Huo Yuhao sedingin es ketika dia menatap racun yang menipis di udara. Cuacanya bagus hari ini, matahari bersinar ketika menjulang di atas bumi, dan tidak ada awan yang terlihat. Sejujurnya, bukan itu yang paling diinginkan Huo Yuhao. Yang paling ia inginkan adalah hujan lebat dan badai. Miasma akan melemah ke tingkat yang lebih besar jika hujan deras turun ke hutan Sun Setting. Sayangnya, ini masih musim kemarau, dan badai hanya sedikit dan jauh di antara wilayah utara untuk memulai. Matahari yang terik benar-benar menghancurkan harapannya. Kami akan segera berangkat, Qiwer. Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Qiwer. Ayo pergi. Ekspresi Wang Qiwer sama dingin dan tabah, tapi ada sedikit kegembiraan di bawah matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini, di mana rencana rumit dan komprehensif Huo Yuhao menyelesaikan berbagai bahaya dan ancaman. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan terhadap fenomena alam seperti ini, dan misteri bahaya yang tidak diketahui dan tidak pasti sangat merangsang baginya. Huo Yuhao mengulurkan alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya, dan meraih Wang Qiwer dengan tangan kirinya. Kehidupan mereka dipertaruhkan, dan perlu untuk melestarikan sebanyak mungkin kekuatan jiwa dengan setiap langkah yang mereka ambil sehingga mereka dapat mempertahankan diri pada kondisi puncak. Penggabungan jiwa bela diri mereka akan memiliki peran yang substansial untuk dimainkan dalam upaya ini, dan Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan hal yang lebih rendah pada saat seperti ini. Wang Qiwer meliriknya dan bergerak, tetapi akhirnya menyelipkan tangan kirinya ke telapak tangannya. Tangan mereka tergenggam bersama, dan kekuatan jiwa mereka berinteraksi secara alami, gelombang kekuatan jiwa yang berkembang merambat keluar. Huo Yuhao menatap langit saat dia meraih tangan Wang Qiwer, dan menyalurkan kekuatan jiwa padanya sebelum mereka berdua melonjak ke langit. Mereka melonjak keluar dari setting Sun Forest dan terus mendaki semakin tinggi. Alat jiwa tipe terbang kelas 6 mereka mendorong mereka,
dan mereka dengan cepat mencapai beberapa ratus meter di langit. Namun, Huo Yuhao tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat ia terus terbang ke atas bersama Wang Qiwer. Racun di bawah mereka meliputi area yang luar biasa, yang sebelumnya diukur Huo Yuhao. Bagian terkuat racun meresap ke sekitar 300 meter di atas tanah, dan ini adalah bagian yang memiliki sedikit warna. Racun di sini tampak sangat indah, tetapi juga sangat berbahaya. Mereka naik ke sekitar 700 meter sebelum Huo Yuhao menstabilkan ketinggiannya. Mereka saat ini cukup tinggi untuk menghindari toksisitas racun, dan dia meliriknya sebelum dia menarik Wang Qiwer dan terbang menuju tempat di mana racun itu paling tebal. Tidak pernah sekalipun dia mempertimbangkan untuk menggunakan benteng self-propelling semua medan untuk bergerak maju di tanah menuju tujuan mereka. Racun di tanah akan menjadi semakin tebal, yang berarti racun itu juga akan menjadi lebih korosif. Ini akan mengambil korban terus-menerus pada penghalang pelindung benteng dan kekuatan jiwanya, sedangkan menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka jauh lebih murah. Lebih penting lagi, deteksi spiritualnya akan sangat terhambat ketika mereka masuk lebih dalam ke racun tebal. Ini berarti bahwa tidak mungkin baginya untuk menentukan arah dan melanjutkan menuju tujuannya secepat mungkin. Itu berbeda di langit, arah jernih di udara nyaman, dan dia hampir yakin bahwa tempat di mana racun adalah yang terpadat kemungkinan kemana dia harus pergi. Tempat di mana hal-hal eksotis tidak diragukan lagi unik, dan racun beracun ini dapat dianggap sebagai salah satu fitur unik tempat ini. Bahkan jika menggunakan alat jiwa tipe terbang mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa daripada bergerak di sepanjang tanah dengan benteng self-propelling semua medan, Huo Yuhao masih akan memilih langit karena jauh lebih cepat, dan mereka dapat mencapai langit di atas tujuan mereka dalam waktu singkat. Rencana Huo Yuhao selanjutnya dapat dieksekusi secepat mungkin, dan ini berarti dia akan melestarikan kekuatan jiwa. Daerah tempat mereka berasal berada di daerah luar racun-racun. Mereka terbang secepat mungkin melalui langit, dan hanya butuh beberapa menit sebelum mereka mencapai langit di atas area di mana racun itu paling padat. Huo Yuhao memegang Wang Qiwer dengan tangan kanannya saat dia mengangkat tangan kirinya ke udara. Sinar cahaya bersinar dari cincinnya, dan meriam jiwa yang diam sekitar 1,5 meter muncul di tangannya. Dia memegang meriam dengan stabil di bahunya, dan melepaskan tangan Wang Qiwer sejenak. Dia mengayunkan pergelangan tangannya, dan cincin penyimpanan di tangan kirinya segera menghasilkan 2 cangkang meriam jiwa stasioner di tangannya. Ini adalah cangkang meriam dengan tanda merah yang dia pilih hari sebelumnya. Huo Yuhao menempatkan 1 cangkang ke dalam tong dan memegang yang lainnya saat ia mengaktifkan deteksi spiritual. Dia melihat ke bawah dari langit, dan area yang bisa dia tutupi secara alami lebih besar dari biasanya, sementara tidak ada yang menghalangi visinya. Wang Qiwer mengendalikan alat jiwanya yang terbang dan terbang di belakangnya sementara dia memiringkan dirinya ke belakang, sehingga dia tidak akan mempengaruhi stabilitas alat jiwanya yang terbang saat dia meraih bahunya dengan kedua tangan pada saat yang sama. Jiwa bela diri mereka mulai menyatu, sangat meningkatkan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti sama sekali, mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan meriam ke dalamnya. Itu jatuh dengan cepat, sementara ia dengan cepat mendukung meriam stasioner jiwa dengan tangan kanannya dan mengunci shell dengan deteksi spiritual. Sama seperti peluru meriam yang hendak menembus racun tebal, Huo Yuhao menembakkan meriam jiwanya. Ledakan. Rekaman dahsyat mendorong Huo Yuhao beberapa meter di udara ketika sinar merah cemerlang meletus dari meriam jiwanya. Peluru meriam melesat maju dengan kecepatan yang menghancurkan, dan langsung menuju peluru meriam lainnya yang telah dibuang Huo Yuhao sebelumnya. Peluru yang ditembakkan oleh meriam jiwa yang diam secara alami terbang jauh lebih cepat daripada yang ada di terjun bebas di udara. Huo Yuhao telah menggunakan deteksi spiritual untuk mengunci targetnya, dan akurasinya sebanding dengan pengukuran penguasa. Garis cahaya merah tepat menghantam cangkang meriam yang baru saja jatuh ke racun tebal. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan bisa didengar, dan racun tebal itu segera ternoda merah menyala. Seluruh awan miasmik mulai bergetar hebat dan kacau saat percikan terbang ke segala arah. Peluru meriam stasioner yang digunakan Huo Yuhao adalah bom pembakar kelas 5.
Itu tidak sekuat Giant Lightning Cannon yang dia gunakan sebelumnya, tapi itu memiliki efek area yang sangat besar. Ledakan itu juga akan menghasilkan panas yang sangat besar, yang ombaknya akan meresap ke segala arah. Sebuah bom pembakar kelas 5 tunggal dapat menjangkau radius setidaknya 100 meter, dan sangat kejam. Huo Yuhao memilih untuk menggunakan 2 cangkang, dan membuatnya sehingga 2 cangkang ini akan bertabrakan dan meledak di udara untuk dampak yang lebih eksplosif, yang akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada awan miasmik. Di sisi lain, meledakkan cangkang meriam di tanah dapat merusak ramuan yang seharusnya dia dapatkan. Dia ingin melenyapkan racun, bukan ramuan ajaib ini. Perhitungannya bisa dikatakan sempurna dan tepat, dan ia melaksanakan rencananya sesempurna mungkin. Huo Yuhao tidak menghemat peluru meriam jiwa stasionernya, dan menembak 2 lagi, satu demi satu tanpa ragu-ragu. Ledakan yang lebih menakutkan berdesir di udara. Ledakan pertama telah membersihkan sejumlah besar awan beracun, dan ledakan kedua meledak pada posisi yang sedikit di bawah yang pertama. Visi mereka segera menjadi lebih jelas ketika ledakan kedua meledak. Ayo pergi. Huo Yuhao dengan cepat menyimpan meriam stasionernya sebelum meraih kembali dengan tangan kanannya dan meraih lengan Wang Qiwer, dan mereka jatuh ke tanah. Meriam jiwa yang diam telah membuka jalan, tapi itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Setelah suhu tinggi hilang, racun tebal di sekitarnya akan segera mulai mengembun lagi. 4 cangkang meriam jiwa stasioner kelas 5 telah membuka jalan ini, dan Huo Yuhao tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini. Tubuh mereka jatuh dengan cepat, dan mereka dengan cepat menyelam ke arah racun tebal. Huo Yuhao dan Wang Qiwer dapat dengan jelas melihat bahwa racun di sekitarnya mulai menutup dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Miasma itu terlalu tebal dan padat, sampai ke titik di mana itu tampaknya terwujud di langit saat runtuh di lubang. Vegetasi di bawah mereka sangat berbeda dari tanaman di daerah luar pengaturan Sun Forest. Banyak dari tanaman ini dihiasi dengan warna, tetapi tontonan ini tidak mewakili sesuatu yang baik sama sekali. Tumbuhan berwarna-warni sering berarti racun akut, ini adalah pengetahuan umum yang mereka pelajari di Shrek Academy. Huo Yuhao sangat tenang saat ini. Dia mendorong deteksi spiritualnya ke kisaran terbesar yang mungkin dan dengan cermat memonitor semua yang terjadi di sekitarnya. Jelas bahwa tidak ada jalan keluar begitu dia dan Wang Qiwer merendam diri di awan beracun, dan mereka hanya bisa bergerak maju. Mereka hanya punya satu kesempatan ini. Jika mereka mundur, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mempelajari dunia miasmik misterius ini untuk kedua kalinya. Mereka melesat beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Mereka baru saja akan menyentuh tanah ketika Wang Qiwer pergi ke depan dan menekan ke bawah. Cahaya keemasan meletus di tengah raungan naga yang dalam ketika kekuatan menakutkan menekan udara di sekitar mereka sampai mulai berderak nyaring. Wang Qiwer menciptakan kawah yang dalam di tanah saat ledakan terus berdering, dan tanaman berwarna-warni di tanah, dan cairan di dalamnya, dikirim terbang ke segala arah. Mereka mendarat dengan stabil di tanah, dan Huo Yuhao segera mengaktifkan pelindung jiwa kelas 6 pelindungnya, membungkus mereka berdua, dan dengan cepat mulai mengamati sekelilingnya. Dunia di sekitar mereka sangat berwarna-warni sehingga semuanya terasa seperti pelangi. Tanaman beraneka warna di tanah menutupi setiap bagian tanah, dan tidak ada 1 inci pun tanah yang terlihat. Hampir tidak ada pohon atau kayu di daerah ini, yang mungkin karena kekuatan korosif racun tanaman. Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia mengamati. Aneh, racun di tanah tidak sepadat di langit. Ini benar. Mereka berada di daerah inti miasma, dan awan miasmik di sini diwarnai dengan warna pelangi. Namun, itu hanya hadir sebagai kabut samar di sini, dan meskipun itu menghalangi pandangan mereka sampai batas tertentu, itu tidak cukup untuk menghalangi garis pandang mereka sepenuhnya. Miasma itu pasti jauh lebih tipis daripada awan tebal dan beracun di langit di atas mereka. Huo Yuhao menjelaskan, awan dan kabut selalu menembus dan melayang ke atas. Saya sudah memperhatikan ini, meskipun racunnya padat di bagian-bagian ini, jelas bahwa itu melayang ke atas, jadi racun di tanah mungkin tidak beracun seperti di atas kita. Namun, awan-awan racun berwarna-warni ini masih sangat berbahaya.
Saya sudah bisa merasakan racun yang merusak penghalang pelindung saya, meskipun itu berbasis energi. Petik 2. Huo Yuhao sudah menentukan arah yang benar ketika mereka berada di langit. Dia menarik Wang Qiwer dan segera menuju tujuan mereka. Mereka sangat berhati-hati saat mereka mendorong ke depan. Energi dingin mengembun di bawah kaki Huo Yuhao, dan lapisan es muncul di tanah dengan setiap langkah yang dia ambil sehingga dia bisa memblokir tanaman yang sedang mereka jalani. Penghalang pelindung jiwa bisa membersihkan tanaman di depan mereka, tapi itu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tanaman di bawah kaki mereka, jadi Huo Yuhao harus menggunakan metode canggung ini. Tidak ada keraguan bahwa ini menghabiskan kekuatan jiwa, tetapi itu lebih aman daripada yang lain. Dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan kontak dengan salah satu dari tanaman berbisa ini atau racun berwarna-warni, karena dia tidak tahu betapa beracunnya hal-hal ini. Hampir mustahil untuk mundur jika sesuatu terjadi padanya di sini, atau jika sebuah lubang terbuka di pelindungnya. Mereka mulai melihat beberapa hal yang membuat kulit mereka merangkak ketika mereka mendorong ke depan. Tulang dan kerangka raksasa akan muncul di tanah dari waktu ke waktu, dan tulang-tulang itu juga memiliki warna-warni racun di sekitar mereka. Jelas, ini bukan tanaman, tetapi sisa-sisa binatang buas yang telah binasa karena racun. Retak, sebuah suara bisa terdengar dari tidak terlalu jauh, yang mengejutkan mereka berdua. Mereka memusatkan kekuatan jiwa mereka pada waktu yang hampir bersamaan ketika mereka memandang ke arah suara itu datang. Tengkorak besar mulai condong ke samping. Tulang-tulang di bawahnya jelas-jelas menjadi rapuh dan rapuh karena korosi, dan kerangka itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras di saat berikutnya, meledak menjadi jutaan keping yang rusak. Warna-warna cemerlang di atas mereka menjadi lebih padat dari sebelumnya. Huo Yuhao dan Wang Qiwer menarik napas dingin saat mereka memandang. Mereka bisa melihat bahwa racun itu sangat beracun sehingga bisa merusak tulang, sampai ke titik di mana tulang-tulang ini menjadi rapuh, dan akhirnya hancur. Tidak sulit membayangkan jumlah beast soul yang terkubur di bawah tanaman beraneka warna ini. Kerangka jiwa binatang adalah bagian terberat dari tubuhnya, dan beberapa bahkan digunakan oleh manusia sebagai bahan khusus. Salah satu item yang paling mewakili ini tidak diragukan lagi adalah tombak naga emas di tangan Wang Qiwer. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di dunia miasmik ini terkorosi. Awan beracun ini terlalu beracun. Wang Qiwer bergumam, sisa-sisa ini telah menjadi nutrisi untuk racun-racun. Miasma terus-menerus membunuh makhluk hidup lain, dan bahkan burung yang terbang melalui langit di atas telah menjadi korban. Siklus ini telah membuat racun semakin kuat dan kuat. Mungkin, setelah ribuan tahun, seluruh hutan pengaturan matahari akan menjadi hutan beracun dan racun. Itu terlalu mengerikan. Petik 2. Alis Huo Yuhao terjalin erat saat dia mulai menambah kecepatan. Dia telah menyadari bahwa warna-warna di luar pelindung jiwanya menjadi lebih padat ketika racun berwarna-warni mulai melekat pada penghalang itu. Dia bisa menarik penghalang pelindungnya untuk melepaskan racun beracun, tapi itu berarti dia dan Wang Qiwer akan terkena itu. Racun beracun itu sangat korosif, dan Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mendorong maju lebih cepat dari sebelumnya. Ketika mereka mencapai titik di mana dia dan Wang Qiwer tidak tahan lagi, dia akan menggunakan bom pembakar untuk membuka jalan seperti sebelumnya, dan mereka kemudian akan menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk melarikan diri dari racun ini dunia. Itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dunia di sekitar mereka penuh dengan warna-warna cemerlang saat mereka terus maju. Peta tidak berguna lagi pada saat ini. Huo Yuhao masih bisa menggunakan peta untuk secara kasar menentukan lokasi mereka sebelum mereka masuk, tetapi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan deteksi spiritual terus-menerus untuk menemukan tujuannya begitu mereka berada di dalam. Huo Yuhao akan mengaktifkan deteksi spiritual untuk menyapu satu arah setiap beberapa menit. Metode ini agak canggung, tetapi masih efektif. Selain ingatannya yang patut dicontoh, itu memastikan mereka tidak berjalan berputar-putar. 1 jam berlalu dengan cepat. Huo Yuhao sudah mengeluarkan botol susu pertamanya. Namun,
Wang Qiwer adalah orang yang benar-benar menggunakan botol susu, karena ia harus memfokuskan energinya pada deteksi spiritualnya. Kekuatan jiwa mereka terhubung, jadi menambah kekuatan jiwa Wang Qiwer berarti Huo Yuhao juga mengisi sendiri. Huo Yuhao mulai mempersempit tujuannya setelah 1 jam penjelajahan. Namun, awan miasmik di luar mulai memberi lebih banyak dan lebih banyak tekanan kepadanya, ke titik di mana racun multiwarna benar-benar menghalangi visinya di luar penghalang pelindung. Dia juga harus memperkuat penghalang pelindungnya terus-menerus untuk mempertahankan integritasnya. Tunggu, bisik Huo Yuhao saat dia segera menarik Wang Qiwer. Dia sudah berada dalam pelukannya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Wang Qiwer masih dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dan perubahan mendadak ini mengejutkannya. Aura maskulin yang padat menamparkan wajahnya, dan dia bahkan merasa sedikit pusing, seolah-olah dia telah diserang oleh racun-racun di luar. Aura yang sangat dingin terpancar dari tubuh Huo Yuhao di saat berikutnya, dan aura ini melintasi tubuh Wang Qiwer dan menembus keluar. Aku sudah melakukannya. Suara senang Huo Yuhao bisa didengar, dan Wang Qiwer terkejut ketika Huo Yuhao melepaskannya dari pelukannya pada saat yang sama. Wang Qiwer berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa cahaya warna-warni telah digantikan oleh warna biru es dalam radius 5 meter di sekitar mereka. Partikel berwarna pelangi yang tebal telah diterbangkan ke udara, dan partikel miasmik yang padat yang awalnya diplester pada penghalang pelindung jiwa menghilang pada saat yang sama. Ini adalah domain es abadi. Huo Yuhao telah menggunakan domain es abadi untuk membekukan uap air dalam racun-racun, dan dia mengendalikan partikel beku ini untuk mendorong keluar sehingga penghalangnya sedikit lebih bersih. Metode ini sedikit meragukan, dan rasanya seolah dia minum racun untuk memuaskan dahaga. Pada akhirnya, Domain of Ice abadi mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa, dan Huo Yuhao tidak akan memutuskan metode ini jika bukan karena fakta bahwa penghalang pelindungnya mencapai akhir hidupnya. Huo Yuhao menarik penghalang pada saat ini dan melepaskannya segera setelah itu. Konsumsi kekuatan jiwanya langsung dikembalikan ke tingkat optimal. Huo Yuhao juga mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Wang Qiwer dengan paksa menekan detak jantungnya yang berdebar saat dia menyarankan dengan tenang, "Mengapa kamu tidak menggunakan mata ketiga untuk menyelidiki? Kita mungkin mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa jika kita terus berputar-putar." Petik 2. Dia tidak membutuhkan penjelasan Huo Yuhao untuk memahami bahwa pelukan itu terjadi karena dia tidak ingin dia terluka karena keterampilan jiwanya. Membawa tubuh mereka ke kontak dekat berarti bahwa Huo Yuhao bisa menggunakan fusi jiwa bela diri mereka untuk melepaskan keterampilan jiwanya di luar tubuhnya, dan itu jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Tapi orang ini pada akhirnya tetap memelukku.